kembali. Ada sukacita, amin. Ya. Kita bersyukur kita sudah berada di bulan November. Jadi 1 bulan sudah kita lewati. Luar biasa. Ya. Tidak selalu baik-baik saja kan? Ada tantangan, ada pergumulan yang kita hadapi. Dan jika kita ada sebagaimana adanya saat ini, kita boleh berkata ini karena kasih Tuhan. Tema kita, aku ada oleh karena kasih karunia Allah. Bisa LCD-nya dibantu. Aku ada oleh karena kasih karunia Allah. Jadi bukan karena hebatnya kita, bukan karena gagah perkasa kita. Ya, bisa ditampilkan LCD-nya. Bapak Erwin bisa dibantu. Ya. Aku ada oleh karena kasih karunia Allah. Nah, di dalam pembacaan kita 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Mari kita buka Alkitab kita. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Rasul Paulus menyampaikan kebenaran ini melalui pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya. Nah, dia menyadari di satu titik ada perbedaan yang dialami, ada perubahan hidup. Dan dia berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jadi bagaimana dia berada di posisi yang berbeda dari sebelumnya, itu karena kasih karunia Allah. Kira-kira begini, kalau hari ini saudara dan saya ada di bait Allah, kalau saudara dan saya ada di titik ini, kalau saudara dan saya berada seperti saat ini, kita mau berkata, itu karena kasih karunia Allah. Amin. Itu karena kasih karunia Allah. Jadi dia tidak mengandalkan dirinya, kehebatannya, bukan. Ya. Nah, dia bersyukur dia boleh ada sebagaimana adanya saat dia berkata-kata ini, semua karena kasih karunia Allah. Pemberian Allah. Ya, berkat Allah, kasih Allah. Dia rasakan itu. Nah, karena kasih karunia, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pelajaran bagi kita, kita ada sekarang sebagaimana adanya saat ini. Dengan berbagai pengalaman hidup, situasi yang kita alami, suka duka silih berganti itu. Dan sampai di titik ini kita ada sebagaimana adanya saat ini. Dan kita mau berkata ini karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku tidak sia-sia. Dikatakan kasih Allah itu, anugerah Allah itu tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, ya, tidak bisa, lanjut. Ya, kita yang pertama lihat, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Nah, bagaimana kehidupan Paulus waktu dia berkata aku ada sebagaimana ada sekarang? Dia sudah mengalami karunia Allah. Jadi dia berkata aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dia menerima keadaannya sekarang ini. Ini loh aku,
Ini keadaanku sekarang. Dia tidak kecewa dengan keadaannya sekarang. Ada orang-orang yang kecewa dalam keadaannya saat ini. Oh, kenapa saya seperti ini? Ada penyesalan, kenapa seperti ini? Ya, dia tidak menyesal. Ya, dia menerima keadaannya. Aku adalah sebagaimana ada sekarang. Saudara, bagaimana keadaan saudara sekarang? Apakah saudara menerima dan berkata, aku adalah sebagaimana ada sekarang? Tidak berkata, aku mau seperti orang itu. Kenapa aku tidak seperti orang itu? Tidak, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Terima keberadaan kita. Apapun keadaan kita, saat ini kita terima. Namun yang lebih indah lagi, dalam kondisi seperti itu dia berkata, karena kasih karunia Allah. Saudara ada sebagaimana ada saat ini, saya ada sebagaimana ada saat ini, karena kasih Allah. Allah mengasihi kita, Allah mengasihi saudara. Tanpa Tuhan, tanpa kasih karunia Tuhan, saudara tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara tidak bisa tersenyum, saudara tidak bisa berbahagia, ya, saudara tidak bisa merasa nyaman, ya. Tapi kita ada sekarang, walaupun ada pergumulan, walaupun ada masalah, ada tantangan, tetapi kasih karunia Allah itu ada pada kita. Buktinya kita masih hidup dan bisa beribadah kepada Dia. Amin. Masih hidup. Coba lihat kiri kanan dan kasih senyum. Masih hidup. Ada orang gak menyadari hidupnya itu adalah kasih karunia Allah. Hal ini kita bisa lihat dari cara hidupnya. Hidupnya disia-siakan, hidupnya tidak teratur, hidupnya tidak menyembah Allah, semaunya sendiri. Dia tidak mengerti kalau dia hidup karena kasih karunia Allah. Tidak ada rasa syukur kepada Tuhan. Wah, ini bahaya. Dan banyak orang tidak menyadari kalau dia ada, dia hidup itu karena kasih. Dan kita orang-orang yang menyadari itu. Kebenaran yang pertama adalah yang perlu kita renungkan. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup kita. Itulah yang terjadi bagi Rasul Paulus. Sehingga dia berkata, aku ada karena kasih karunia. Nah, ada apa dalam perjalanan hidupnya? Ternyata sebelumnya dahulu hidupnya penuh dengan dosa. Dia melakukan hal yang jahat, tetapi kemudian dia mendapatkan kasih karunia Allah. Karena Tuhan Yesus menjumpai dia. Padahal dia orang yang hina, dia orang yang jahat. Dia sedang dalam satu tugas dalam Kisah Para 9, sedang mengejar-ngejar orang Kristen, pengikut Kristus, hendak dia tangkap dan kemudian dipenjarakan. Dia sangat jahat, saudara. Tapi dalam perjalanan juga jahat. Dulu kelakuan kita juga bejat, pikiran kita pikiran jahat, kata-kata kita kata-kata yang jahat, perbuatan kita perbuatan yang jahat. Dulu, itu dulu. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, kalau agak senyum enggak apa-apa lah. Dan katakan, itu dulu. Kalau ada yang mau jujur dan berkata, bukan dulu, sekarang masih. Yang jahat, saya melihat kehidupan saya yang jahat, saya akan berkata, sebenarnya saya tidak layak menerima kasih karunia ini. Kalau Tuhan melihat perbuatan kita, kalau melihat apa yang sudah kita lakukan, oh tidak. Kalau Tuhan melihat perbuatan saudara masa lalu itu. Pun sekarang setelah kita berjumpa dengan Yesus, manusia lama itu kadang-kadang muncul, tabiat lama kadang-kadang muncul. Itu pun Tuhan mengerti, Tuhan tahu. Ya, bagaimana kita anak-anaknya, Tuhan tahu. Ya, Tuhan tidak berkata kamu harus sempurna, tidak. Tapi Tuhan mau mengubahkan kita dari hari ke hari, jikalau kita memberi diri kita diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita mengeraskan hati nggak bisa berubah. Tapi ketika kita membuka hati kita dan Roh Kudus bekerja, maka terjadilah perubahan hidup. Orang percaya, orang Kristen pasti berubah hidupnya. Saya jamin pasti.
Kalau dia membuka hati untuk Tuhan. Memang dulu jahat, dulu keras kepala, dulu kata-kata menyakitkan. Itu dulu. Oh, sekarang masih ada sedikit-sedikit. Oke, sekarang masih ada sedikit-sedikit. Apakah Tuhan langsung menghancurkan hidup kita? Ya, bisa anak-anak dibawa dulu sebentar ya, tidak apa-apa. Biasa anak-anak tidak tahan terlalu lama di ruangan. Anak-anak sekolah minggu bisa dibawa ke ruangan sekolah minggu Bapak Ibu ya, biar mereka mendapatkan pelayanan juga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, cobalah kita berhenti sejenak. Sudahkah Bapak Ibu berjumpa dengan Yesus? Kemungkinan besar memang kita berkata, sudah. Itu sebabnya aku ada di sini. Tapi juga mungkin ada orang masih ragu-ragu. Saya kesini karena diajak teman, saya belum tahu. Oh, saya di sini hanya karena ikut-ikutan saja. Ada orang yang datang walaupun jadi Kristen tapi belum berjumpa dengan Tuhan. Oh, saya ini hanya tradisi saja ibadah. Tapi ketika saya berdiam diri dan melihat masa lalu saya yang sangat-sangat jahat, kelakuan luar biasa, tetapi hari ini karena aku berjumpa dengan Tuhan, aku mengalami perubahan. Saudara bisa rasakan itu. Dan orang yang dekat dengan kita bisa melihat, kok sekarang bapak itu lain ya, sekarang ibu itu kok beda ya. Dulu gampang sekali sakit hati, sekarang enggak, disakitin aja tetap senyum. Seperti jemaat Sinam, suka senyum. Amin. Benar. Kita coba nanti sengaja ada yang nyakitin hati dan tetap senyum ya. Halo, di rumah ada senyum? Di pekerjaan ada senyum? Ya, haleluya. Itu karena perjumpaan dengan Yesus. Di ayat 8 berkata begini, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Rasul Paulus berkata, Yesus itu yang pengikutnya aku aniaya. Dan Stefanus waktu dilempari dengan batu, aku ada di situ, aku setuju hal itu. Dia menampakkan diri. Ia menampakkan diri kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini dahsyat, luar biasa ya. Perjumpaan dengan Yesus itu adalah kasih karunia Allah. Jelas kalau saudara akhirnya berjumpa dengan Yesus melalui pengalaman hidup saudara, di mana ketika saudara berdoa begitu merasakan betul ada Tuhan Yesus bersama kita. Ketika saudara bergumul dan di dalam pergumulan itu saudara melihat karya Allah, dan di dalam perjalanan hidup kita ada perubahan, ada pembaharuan. Betul, itu karena Yesus yang mengasihi kita, kasih karunia-Nya berlaku pada kita. Sebenarnya kita ini orang-orang jahat. Waktu belum berjumpa dengan Dia, upah dosa adalah maut, mestinya harus dihukum. Tetapi karena kasih karunia Allah, Yesus menjumpai kita. Sebagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus atau dijumpai oleh Yesus, bukan ketika Paulus sedang saat teduh, saat ibadah puasa, saat bernyanyi di gereja begitu atau di bait Allah, bukan. Saat dia hendak melakukan kejahatan, menangkap orang-orang Kristen dan mau menganiaya orang Kristen. Di situ dia dijumpai oleh Yesus. Dan bukankah itu kasih karunia? Paulus berkata, aku ada sekarang karena kasih karunia Allah. Allah berkenan kepadaku, di mana Yesus datang dan menjumpai aku. Ini adalah kasih karunia Allah. Dan itu pun tentu kita alami. Saudara alami. Pastikan bahwa kita sudah berjumpa dengan Yesus. Dan perjumpaan dengan Yesus itulah yang mampu mengubah hidup kita. Dulu aku jahat, hina, melakukan dosa. Tapi karena perjumpaan Yesus, aku mengalami pembaharuan. Dan perjumpaan itu sendiri adalah karena Tuhan mengasihi kita. Karena kasih karunia Allah.
Jadi saudara dan saya orang-orang yang dikasihi Tuhan, amin. Saudara dikasihi Tuhan, percayalah. Bahkan kita lihat kasihnya itu ya tak terselami, ya kasihnya itu sungguh besar, luar biasa. Ya. Kebenaran yang kedua, kasih karunia Allah itu tak terukur. Saudara nggak bisa membayar kasih Tuhan itu. Ya, tidak bisa berjuang mengembalikan, oh Tuhan aku mau kembalikan kasih-Mu, aku mau bayar dengan bekerja, dengan ibadah, dengan tidak bisa. Ya, dengan uang kita, harta kita tidak bisa. Bagaimana kasih karunia Allah itu? Kasih Allah itu bagi kita. Kristus mati. Ya. Karena dosa-dosa kita. Itu yang luar biasa. Siapa yang mau mati untuk orang lain? Saudara mau mengorbankan nyawa saudara untuk orang lain? Pasti mikir dulu. Ya. Dan Yesus mau mati untuk kita. Yesus disalibkan. Dia mati. Dia dikuburkan. Dan dia bangkit. Inilah kasih Allah itu. Ya, Rasul Paulus berkata, ya, kepada jemaat pada saat itu, jemaat di Korintus, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Inilah pengalaman Rasul Paulus, perjumpaan dengan Yesus. Dia berkata, aku sudah terima dia. Siapa? Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini iman orang percaya. Inilah iman Rasul Paulus yang tadinya dia tidak percaya kepada Yesus, yang tadinya dia menganiaya pengikut Kristus, tetapi akhirnya dia tahu kebenaran ini, bahwa dengan kekuatannya dia tidak bisa mengalahkan kuasa dosa itu. Dengan peraturan-peraturan hukum Taurat tidak bisa. Dia bebas dari upah dosa adalah maut. Dan yang menyelesaikan dosa hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Dan itu pun Yesus lakukan dengan mati di kayu salib. Darahnya yang kudus, yang tak bercacat celah itu, hanya darah Yesus itulah yang bisa membasuh segala dosa, kesalahan manusia. Dan hanya itulah, darah yang kudus itulah yang membasuh dosa dan kesalahan saudara dan saya. Amin. Bagaimana kita bisa bayar? Saudara bisa bayar darah Yesus? Oh, nggak bisa. Gak bisa. Jadi yang kita, oh saya sudah rajin, tidak ada apa-apanya itu. Oh saya sudah persembahan ini dan itu, tidak ada apa-apanya itu. Itu bagus. Tapi bukan karena itu kita layak di hadapan Tuhan. Bukan. Kita dilayakkan di hadapan Allah karena darah yang mahal, darah yang kudus itu. Satu-satunya hanya darah itu. Hanya Yesus, tidak ada cara lain menyelesaikan dosa-dosa manusia ini. Rasul Paulus mengakui itu dan menerima. Dia orang pintar, dia orang hebat, dia ahli Taurat, dia tahu kok hukum-hukum Tuhan. Tapi dia lihat ini, hukum-hukum itu tidak bisa menyelesaikan. Dulu dia begitu berpegang teguh dengan hukum itu. Dia nggak percaya kepada Yesus. Dia menganiaya orang percaya. Dia belajar. Tetapi karena kasih karunia Allah itulah dia melihat, wah ini gak bisa dibayar. Kasih karunia Allah ini tak terukur. Ya, kasih Allah tak terukur. Ia yang tidak menyayangkan putranya yang tunggal, merelakan putranya yang tunggal mati di kayu salib itu. Bagaimana mungkin dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Bagaimana mungkin hanya karena pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami sekarang, kita akhirnya kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada Bapa, dan berkata, Bapa engkau mengasihi aku. Enggak mungkin, karena kasih karunia Allah itu tak terukur. Oh, baru karena doa-doa kita belum terjawab, kemudian kita mengabaikan kasih karunia Allah. Oh jangan.
Oh, karena saat ini memang sedang kita mengalami masa-masa ujian yang sulit, kehidupan yang sulit, kemudian kasih karunia Allah tidak berlaku kepada kita. Tidak. Tidak ada yang bisa mencuri kasih Allah itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Saudara dikasihi oleh Allah. Dan kasih karunia Allah itu tak terukur, sangat besar, luar biasa. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, sungguh Tuhan mengasihimu. Iya. Pasti, ya. Bagaimana mungkin kita berkata Tuhan tidak mengasihi kita? Bagaimana? Yesus saja sudah mati di kayu salib. Darahnya tercurah hanya untuk membasuh dosa, membasuh kenajisan kita, ketidaklayakan kita tadi. Akhirnya kita layak di hadapan Tuhan. Bagaimana meresponi kasih karunia Allah? Ini yang penting dalam perjalanan ini. Oke, kita sudah katakan percaya Yesus, terima Yesus, aku tahu kasih Allah tak terukur. Tapi bagaimana perjalanan hidup kita? Adakah kita sia-siakan? Rasul Paulus berkata, aku tidak sia-siakan kasih karunia itu. Kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk hidup sebagai orang benar, dia lakukan dengan sungguh-sungguh sampai garis akhir. Dan dia berkata sampai garis akhir, sampai perjuangan terakhir, dia tidak lalai untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Ini persoalan yang sedang kita alami. Tidak cukup kita hanya berkata saya sudah jadi orang Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah sidi, ya, saya sudah diberkati pernikahan saya, tapi hanya sebatas itu. Nah, bagaimana perjalanan hidup kita? Wah, menarik. Rasul Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras. Luar biasa. Ini kesempatan yang ada. Aku sudah menjadi orang benar. Aku menikmati kasih karunia, dan kasih Allah itu besar. Aku gak boleh sia-siakan. Bapak ibu saudara, jangan sia-siakan. Selagi ada kesempatan, ada waktu. Tetapi ketika Rasul Paulus melakukan pekerjaan itu, pelayanan itu, dia menderita, pernah dilempar dengan batu, dipenjara dalam keadaan dingin. Dia berkeliling dari kota ke kota memberitakan kabar baik. Dia dibenci oleh orang lain, gak ada masalah. Dia tetap lakukan, aku bekerja keras. Bahkan dikatakan celaka aku kalau aku tidak memberitakan Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dia tahu itu, dan kesempatan yang Allah berikan kepada dia, dia lakukan. Tetapi yang menarik, dia berkata begini, bukannya aku. Nah, apa artinya? Jangan sombong. Dia nggak sombong, bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi begini, Bapak, Ibu, Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, saya yang dikasihi Tuhan, setelah kita menerima kasih karunia Allah, kemudian kita giat melayani, giat bekerja di dalam Tuhan, memperhatikan orang lain, beribadah sungguh-sungguh, berdoa, bersafaat. Kemudian kita berkata, oh saya orang beriman, oh iman saya kuat. Jangan sombong iman, ya. Tetapi kita berkata, kalaupun itu semua aku lakukan, aku melayani Tuhan, aku mengerjakan segala sesuatu, bukan aku, tapi kasih karunia Allah itulah yang mengerjakannya bagi aku. Amin. Saudara sudah menerima kasih karunia Allah itu, buktikan dari kehidupan kita, respon kita. Ya, jangan sampai tidak mau tahu tentang pekerjaan Tuhan, tidak mau tahu tentang ibadah, tidak mau tahu tentang orang lain. Jangan sampai kita tidak mengasihi orang lain, padahal kita sudah menerima kasih karunia Allah. Kasih itu mengerjakan. Jadi kalau saudara dulu gak rajin ke gereja, sekarang jadi orang yang rajin ke gereja. Ada amin? Kasih senyum kiri kanan. Rajin nih ya. Saya mau berkata begini, kalau saudara mengandalkan kedagingan saudara, lebih baik kita pilih sekarang jalan-jalan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah capek kerja, hari Minggu untuk rekreasi. Dan itu dulu saya lakukan. Ini kesempatan, besok kita udah kerja. Ada waktu untuk keluarga, istilah kualitas time. Wah, keluarga.
Untuk Tuhan mana? Kan gampang. Tidak. Tetapi waktu yang terbaik datang dalam hadirat Allah. Amin. Bukan yang gak boleh rekreasi, nanti habis ibadah bolehlah. Tapi utamakan yang terutama. Dalam rekreasi pun mungkin saudara ketemu dengan orang-orang yang dimana saudara sudah dipertemukan, dan di situ ada kesempatan saudara bersaksi. Ada banyak orang yang sedang rekreasi berjumpa dengan Yesus karena ada orang percaya memberitahukan tentang Yesus kepada orang-orang yang sedang rekreasi itu. Dan itu menarik. Amin. Jadi kalau nanti ada yang mau ke pantai, pastikan Tuhan bertemu 1-2 jiwa, saya mau doakan dia, layani dia. Menarik sekali ya. Halo? Ada amin? Jangan cari gara-gara lagi, soalnya kita cari gara-gara untuk jangan. Bisa saja orang sedang termenung, ada kisah nyata, ada orang sedang termenung dan dia merasa putus asa dalam hidupnya dan dia mau lompat ya ke laut untuk mati saja. Karena dia kehilangan pengharapan. Dan dia berjumpa dengan orang percaya, nggak tahu mana orang percaya itu menyampaikan sesuatu. Dan orang itu menangis dan terbuka untuk terima Yesus pada saat itu. Bayangkan. Jadi dimanapun kita berada, Tuhan mau pakai kita. Jadi bukan aku. Kalau saudara berjumpa dengan orang lain, saudara doakan dan sembuh, bukan aku. Saudara lihat orang yang lagi putus asa, kehilangan pengharapan, kemudian saudara layani dan dia bersuka cita, dia bahagia. Memang karena Bapak itu loh yang mendoakan saya dan melayani saya, akhirnya saya ada gairah hidup. Dan kita berkata yang melayani, bukan aku. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia. Aku dipakai oleh Tuhan, ikut bagian ini, ikut bagian itu, membantu pelayanan di sana, membantu pelayanan di sini. Bukan aku. Kasih karunia itu yang bekerja. Kalau semua kita jemaat Sinam, kasih karunia yang kita sudah terima yang sangat besar itu, kemudian kita responi dengan cara positif, luar biasa. Akan banyak orang-orang yang mengalaminya. Untuk itu kebenaran yang ketiga ini, jangan menyia-nyiakan kasih karunia Allah yang sudah kita terima. Amin. Nikmati kebahagiaan itu. Kasih karunia Allah itu, lakukan semua. Aku telah bekerja keras. Bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Perjalanan hidup kita, ini yang sedang kita lakukan. Ya, hidup kita sudah diubahkan oleh Allah. Kalaupun aku ada sebagaimana ada saat ini, karena kasih Allah, karena kasih karunia Tuhan. Rasul Paulus berkata, kalau lihat perjalanan hidup sebelumnya, enggak layak, saya jahat. Ya, saya melakukan dosa. Hidup saya bejat. Mungkin kita akan berkata seperti itu. Saya melawan orang tua saya membenci orang lain. Hati saya ini masih dongkol, masih jahat kepada orang lain. Masih ada dendam, masih ada niat untuk menghancurkan orang lain. Masih ada niat kalau saya ketemu dia yang menyakiti hati saya, akan saya selesaikan dia. Masih ada. Dulu. Jadi sebenarnya nggak layak. Tapi Tuhan berjumpa dengan saya. Yesus menjumpai saya, orang yang seharusnya tidak layak ini. Dan aku merasakan jamahan Tuhan. Aku mengalami perubahan itu. Karena perjumpaan dengan Yesus, aku berubah. Aku mau memuji dia, aku mau berdoa, aku mau bersorak-sorai di dalam dia. Bahkan aku rela menderita oleh karena iman yang sudah kumiliki sekarang. Karena apa? Kasih karunia Allah itu tak terukur, besar, dahsyat. Bagaimana mungkin aku menyanyiakannya? Kemudian kita berkomitmen, aku tidak akan menyanyiakan kasih karunia Allah. Amin. Karena terbatas waktu kita ada di muka bumi ini. Selagi ada kesempatan, lakukan. Mari kita tunduk kepala. Adakah Bapak Ibu sungguh yakin bahwa kasih karunia Allah itu telah saudara miliki? Jangan ada yang ragu-ragu. Sungguh Tuhan mengasihi kita, mengasihi saudara. Apapun beban pergumulanmu, dengan sikap doa, semua kita tunduk kepala. Sungguh Bapa mengasihi kita, Bapa mengasihi saudara. Dulu memang hidup kita jahat, berbuat dosa, tapi Tuhan tidak melihat itu. Bukan melihat dosa-dosa yang kita lakukan, tapi melihat kita pribadi yang dikasihinya. Dan dia
berjumpa dengan kita. Dia berjumpa dengan kita. Pastikan saudara sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan sungguh, kasih karunia Allah itu tak terukur. Kasihnya besar bagimu. Jangan pernah ragukan itu. Dan mari kita isi hidup ini di mana kasih karunia Allah itu bekerja di dalam kita.